Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara mahasiswa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan pertama di hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kali ini, eh, mata kuliah yang ingin kami sajikan di hadapan saudara adalah edupreneurship. Ya, mungkin saudara sudah familiar dengan kata edupreneurship, atau yang selama ini saudara dengar entrepreneurship. Entrepreneur, bagaimana kita mengentertain sesuatu menjadi bernilai finansial, kira-kira gitu ya. Dunia perniagaan, di dunia bisnis, kita kenal ada entrepreneur. Nah, bagaimana pula dengan edupreneur yang ada disandingkan di dunia pendidikan? Makanya terus disebut terminologinya edupreneur ya. Edukasi itu pendidikan, mengedukasi, mendidik, di entertain. Jadi nanti sederhananya saudara itu akan mengentertain sekolah bagaimana menjadi sekolah yang beranimo tinggi, diminati para pengguna jasa pendidikan, dalam hal ini wali murid. Ya, guru-guru yang ada di dalam lembaga sekolah tersebut yang berjiwa edupreneur pastilah akan bisa menghantarkan berikutnya sekolah itu menjadi favorit dan banyak muridnya, membuat jalanan macet. Nah, kira-kira gitu. Tentu ini menjadi impian kita semua. Baik, kami teruskan. Yang melatar belakangi kegiatan kita ini adalah Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007. Di dalam upaya peningkatan mutu pendidikan itu perlu peran guru, peran saudara semua ya, yang bisa membimbing, yang bisa menjadi uswah, memberikan contoh ya, bisa menggerakkan teman yang lain, pendidik, dan tidak hanya di lingkup pendidik tapi bisa menggerakkan di tenaga kependidikan ya. Kalau mungkin sekolah saudara punya tenaga kependidikan atau yang biasa kita sebut dengan tenaga tata usaha, kita entertain, kita gerakkan bagaimana sekolah kita menjadi maju, karena tidak bisa mengurus lembaga itu secara personal, tapi kita bagaimana bisa menggerakkan secara berjamaah sehingga memiliki pengaruh yang dahsyat, kira-kira gitu. Kompetensi yang kita harapkan, saudara, yang pertama menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Dan lebih dari itu, saudara nanti diharapkan bisa bekerja keras dalam upaya mencapai keberhasilan sekolah saudara sebagai organisasi pembelajar yang efektif dan memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya saudara sebagai guru. Juga bagaimana saudara itu akhirnya menjadi sosok yang pantang menyerah, menjadi sosok yang solutif dalam menghadapi kendala yang dihadapi oleh sekolah. Ya, jadi
kita semua di masing-masing lembaga pastilah banyak persoalan dengan pernik-pernik persoalannya masing-masing. Tetapi justru dengan hadirnya persoalan itu, kita yang punya jiwa pantang menyerah dan terus berpikir mencarikan jalan keluar, kita akan akhirnya terbiasa menjadi orang yang solutif, yang mencari solusi terbaik. Jadi masalah itu bukan untuk dihindari, karena kita menghindar dari masalah itu sama dengan menghadapi masalah baru. Maka cara treatment yang benar kalau ada persoalan, persoalan itu kita hadapi. Ya. Berikutnya, saudara juga diharapkan nanti dari mata kuliah entrepreneurship ini memiliki naluri entrepreneurship. Ini yang paling kita harapkan. Goalnya itu bagaimana naluri entrepreneurship itu dimiliki oleh semua stakeholder, yang lebih utama adalah orang-orang di dalam lembaga itu, dari kepala sekolahnya, gurunya, tenaga kependidikannya, sehingga bisa mengelola kegiatan sekolah itu sebagai sumber belajar yang efektif bagi peserta didik. Berikutnya, ini saya lewati aja. Ya, kita mulai dari yang pertama tentang penguasaan konsep entrepreneurship. Ya. Perlu difahami karena ini kita ada di dunia pendidikan, tidak finansial ansih, tapi bagaimana memiliki nilai edukasi dan memiliki nilai atau memiliki fungsi sosial. Ya. Jadi itu yang harus kita stressing dulu ya. Jadi penguasaan konsep entrepreneurship itu bukan untuk tujuan komersial dalam tanda petik, bukan untuk tujuan komersial atau mengkomersialkan sekolah. Jadi lembaga sekolah itu bukan lembaga bisnis, tidak seperti BUMN. Tapi yang harus kita pahami, di sekolah itu kita tidak pernah mengenal kata bankrupt, kata rugi itu tidak ada. Jadi di sekolah itu sebenarnya apapun yang kita lakukan dari A sampai Z, aktivitas di sekolah itu semuanya adalah untung terus ya, kita tidak pernah rugi. Maka bersyukur kita menjadi bagian dari pelaku kegiatan yang tidak pernah mengalami rugi, ya. Terutama yang non material ya. Insya Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membuat hidup kita lebih barokah, dan kita akan mendapatkan terus menerus aliran pahala sepanjang ilmu yang pernah kita sampaikan kepada peserta didik kita itu diamalkan. Baiklah saudara, nanti di akhir pertemuan perintahnya nanti saya sampaikan, saudara harus mengunggah jawaban di grup. Jangan lupa mencantumkan nama. Jawabannya boleh diketik, ditulis tangan, atau langsung diketik pada Android saudara, silahkan. Ini yang sangat saya harapkan ya. Jadi diketik pada Android itu mudah saya membaca. Batas akhir mengunggahnya berarti nanti malam pukul 00.00 WIB. Nah, itu saudara, apa yang dikerjakan? Saya ingin sampaikan ini yang saudara kerjakan. Ya, yang saudara kerjakan ini. Yang pertama, peran guru. Ya, saudara ingat, guru itu
membimbing, memberi contoh di permen tadi itu, membimbing, memberi contoh, dan menggerakkan pendidik serta tenaga kependidikan. Berikan contoh masing-masingnya satu saja. Jadi berikan contoh guru saat melakukan aktivitas membimbing murid-muridnya. Berikan contoh pula saat guru menjadi uswah, menjadi teladan. Ya. Ingat bahwa satu keteladanan itu lebih utama daripada 1000 nasihat. Maka guru yang efektif supaya diikuti oleh seluruh murid-muridnya itu guru yang banyak memberikan keteladanan, memberikan contoh. Dan bagaimana pula saudara menggerakkan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi menggerakkan pendidik sendiri, tenaga kependidikan sendiri. Jadi ada berapa ini? Membimbing, memberi contoh, menggerakkan tenaga pendidik, 3, 4 tenaga kependidikan. Ya, berikan masing-masingnya satu contoh saja. Ya. Kemudian yang kedua, kompetensi guru yang diharapkan kan tadi itu bisa menciptakan inovasi. Inovasi itu penemuan baru. Tidak harus sesuatu benar-benar sebelumnya tidak ada. Jadi prinsipnya kita ini kan dari melihat yang ada, kemudian kita modifikasi. Maka konsep penemuan itu bisa dengan pendekatan ATM, amati, tirukan, modifikasi. Nah, silakan. Kan saudara sering melihat di televisi, mungkin saudara melihat di sekolah lain, pulang langsung ditirukan, tapi diubah-ubah sedikit lah, di-create sedikit lah, itu namanya dimodifikasi. Kayak anak-anak muda, anak-anak punk itu kan kreatif sekali memodifikasi Vespa menjadi kayak pos kampling jalan gitu ya. Itu kan dimodif yang sedemikian rupa sesuai selera mereka. Itu namanya menciptakan inovasi. Kemudian bekerja keras. Nah, sama ya, seperti apa? Bekerja keras, saudara bisa memberikan contoh. Jadi semuanya dijelaskan. Bekerja keras itu seperti apa? Orang guru yang memiliki motivasi. Ya, motivasi itu kan dorongan dari dalam. Itu guru yang seperti apa? Silakan dijelaskan dan diberikan contohnya. Mungkin saudara salah satu contoh guru yang memiliki jiwa inovasi. Karena seperti ini, bla 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 bla, dijelaskan. Kemudian sama juga tentang pantang menyerah, dan yang terakhir memiliki naluri edupreneurship. Mengedupreneur itu mengentertain dengan sentuhan edukasi. Ya. Hanya kan ini bukan bisnis, tetapi kita entertain. Ya, sekolah kita entertain, anak-anak kita entertain, ya, kita manage sedemikian rupa sehingga menjadi pengaruhnya menjadi jauh lebih besar. Demikian kuliah pada pertemuan pertama tanggal 23 Oktober 2020 kali ini. Selamat mengerjakan tugas-tugas dan mengunggah nanti terakhir pukul 00.00. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.